fraksi lipid di dalam darah. Yang dominan itu adalah kolesterol, trigliserid, fosfolipid, dan asam lemak. Dan kesemuanya itu sebenarnya cenderung tidak larut dalam air. Cenderung tidak larut dalam air. Kenapa fosfolipid? Kan fosfolipid bisa larut di dalam air. Yang bisa larut di dalam air itu hanya kepalanya saja. Tailnya enggak. Jadi secara umum fosfolipid itu sebenarnya tidak larut dalam air. Dan fosfolipid adalah fraksi lipid di dalam darah yang paling banyak. Baru kemudian disusul oleh trigliserid dan kolesterol. Nah, karena dia tidak larut dalam air, cenderung bersifat nonpolar, maka dia butuh transporter. Jadi lipid kalau mau beredar di dalam darah, dia butuh transporter. Transporternya bisa yang non-spesifik, bisa dalam bentuk protein utuh, gitu. Contohnya albumin, yang paling banyak. Ada globulin, prealbumin. Kemudian ada juga yang spesifik dalam bentuk lipoprotein. Yang utama kilomikron, VLDL, dan HDL. Bisa ditambah LDL dan IDL. Nah, kita baru masuk ke lipoprotein plasma. Kompleks struktur lipoprotein ini merupakan makromolekul yang berbentuk sferis. Sferis itu dia tidak bundar benar, berarti. Cenderung kalau di protein itu dikenal sebagai globuler. Yang isinya ada protein dan lipid-lipid yang spesifik. Ada gabungan dari antara lipid dan protein juga. Di bagian dalamnya itu ada trigliserid, atau kalau bahasa biokimianya triasilgliserol, kemudian ada kolesterol dalam bentuk ester, dan ada campuran keduanya, seperti itu. Sementara di bagian luar, dia bersifat hidrofilik, ada apolipoprotein, sering disebut APO saja, ditulis orang APO, sebenarnya panjangnya adalah apolipoprotein. Kemudian ada struktur fosfolipid yang paling banyak, kemudian kolesterol yang non-esterifikasi. Tadi yang di dalam itu kolesterol ester. Kalau ini kolesterol yang non-esterifikasi di bagian kulitnya. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Di bagian luar itu dia bersifat hidrofilik, ya, bersifat hidrofilik, sehingga dia bisa larut di dalam air, water soluble. Dan kita tahu darah itu substansi dasarnya adalah air. Nah, ini contoh dari struktur lipoprotein. Ada HDL dan ada LDL. Jadi berbeda ya antara HDL dan LDL. Perbedaan yang paling dominan itu adalah perbedaan dari yang diangkut. Jadi di bagian dalamnya ini, ya, intinya. Kemudian perbedaannya juga pada APO. Nah, pada APO, ya, pada apolipoprotein. Apa fungsi lipoprotein? Yang pertama, dia mempertahankan agar lipid yang beredar di dalam darah itu tetap larut. Karena yang mau diedarkan itu terutama adalah trigliserid dan kolesterol, maka dibutuhkan alat angkut lipoprotein. Ya. Dia menyiapkan mekanisme transportasi yang sifatnya pasif sebenarnya. Yang sifatnya pasif karena dia beredar berdasarkan denyut jantung. Kemudian dia juga ikut serta di dalam metabolisme lipid, ya, mengangkut hasil-hasil metabolisme tadi.
Nah, sistem transportasi pada manusia itu ternyata kurang sempurna dibandingkan hewan lain. Jadi, manusia ada kecenderungan terjadinya penimbunan lipid. Ya. Kita jarang sekali mendengar ada anjing atau kucing mengalami stroke atau sakit jantung. Ada nggak? Saya nggak tahu, nggak pernah dengar rasanya. Ya, karena kecenderungan dia terjadinya timbunan lipid itu kecil sekali hewan-hewan ini. Apakah itu disebabkan karena mereka aktif bergerak sama seperti kalau manusia aktif berolahraga ya, secara rutin? Nah, itu belum tahu. Atau beda karena enzimatisnya. Komposisi lipid, komposisi lipoprotein plasma itu pembedanya ada banyak, ya, tapi kita tidak akan cerita semuanya. Ada berdasarkan ukuran, berdasarkan densitas, berdasarkan elektroforesisnya, aponya, ya, sampai ke komposisi lipid. Nah, kalau berdasarkan ukuran dan densitas, kita bisa bedakan antara keempat fraksi lipid tadi. Ya, untuk kilomikron, ternyata densitasnya paling rendah, ya, tetapi ukurannya paling besar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisinya paling rendah, tapi ukuran paling besar, itu menunjukkan bahwa kurang padat. Ya, jadi kilomikron itu kurang padat. Kandungan lipidnya paling tinggi dan proteinnya paling rendah. Kalau VLDL ini cenderung berada di antara dia. Dan yang terakhir adalah LDL, HDL itu adalah yang paling densitasnya paling besar. Densitasnya paling besar. Nah, kalau kita menggunakan ultrasentrifugasi dan elektroforesis, kemudian kita teteskan di kertas kromatografi lapis tipis, kemudian kita alirin listrik, maka akan terjadi proses migrasi, terjadi running. Dan running itu menyebabkan dia terjadi fraksinasi, ya, terpisah menjadi fraksi-fraksi. Ternyata didapatkan ya, kilomikron itu lebih dulu dia mengalir, baru diikuti LDL, VLDL, dan HDL. Nah, ini cara orang untuk memisah sehingga tahu berapa kadar kilomikron, LDL, VLDL, HDL. Hanya ini teknologi dasar di zaman dulu. Kemudian orang membuat suatu kromatografi yang canggih sekarang, yang kita kenal sebagai SPLC. Ya. Jadi SPLC itu yang merupakan singkatan dari High Performance Liquid Chromatography, itu sebenarnya awalnya dia dalam bentuk seperti ini awal. Tapi kemudian dibikin suatu mesin yang canggih. Tinggal kita masukkan darahnya, kemudian dia periksa sendiri. Keluarlah hasilnya. Nah, orang yang mau belajar HPLC harus tahu dasar-dasar dari kromatografi tadi. Sama dengan orang mau belajar PCR. Kemudian belum tahu PCR-nya, sudah mau belajar RT-PCR, real-time PCR. Bingung pasti dia. Dia harus belajar PCR awalnya dulu. Ya, supaya nanti waktu belajar RT-PCR dia bisa mengerti. Nah, karakteristik lipoprotein itu ternyata berbeda antara kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Ya. Di antara kelima lipoprotein ini, ternyata yang sumber yang diangkutnya itu berasal dari luar hanya kilomikron. Sementara VLDL, LDL, IDL,
HDL itu sebenarnya muter-muter, dia ngangkutin sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Jadi bukan mengangkut nutrisi dari luar, lemak dan kolesterol dari luar. Kalau kita lihat kandungan protein, kolesterol, trigliserid, dan fosfolipidnya, maka yang paling banyak mengandung trigliserid adalah kilomikron. Ya, kandung paling banyak kilomikron, baru disusul VLDL. Yang paling banyak kolesterol adalah LDL, baru IDL. Yang paling banyak protein adalah HDL. Ya, kemarin kita bilang bahwa jumlahnya, perbandingan antara LDL dengan HDL tidak boleh lebih dari 4. Ya, seperti itu. Berarti kolesterol itu tidak boleh tinggi. Ya, sebagusnya kolesterol itu rendah. Yang tinggi adalah protein. Nah, kalau kita bagi komposisinya berdasarkan komposisi, ukuran, dan densitas, kita mendapatkan bahwa kilomikron itu ternyata mengangkut trigliserid dari mukosa intestinum masuk ke dalam sistem limfe. Kalau VLDL, dia mengangkut trigliserid dari hati menuju ke seluruh tubuh. Kalau LDL, dia lebih cenderung mengangkut kolesterol. Ya. Dari mana? Dari hati menuju ke seluruh tubuh. Ya, kalau HDL, dia terbalik, menuju ke hati. Jadi dari 4 komponen ini, ternyata yang menuju ke hati itu adalah kilomikron dan HDL. Nah, kalau kita melihat, kita bandingkan lagi jenis partikel lipoprotein antara kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL, maka tadi saya bilang, kalau yang membawa ke hati itu adalah kilomikron dan HDL. Sampai dibilang bahwa HDL itu adalah good kolesterol, sedangkan LDL adalah bad kolesterol. Karena dia membawa kolesterol menuju ke jaringan perifer. Sementara HDL mengurangi jumlah kolesterol di jaringan perifer, dibawa lagi ke hati. Apakah benar istilah bad kolesterol dan good kolesterol? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak semua orang tidak membutuhkan kolesterol, karena dia sudah cukup banyak kolesterol. Sehingga pada saat itu HDL yang sangat dibutuhkan untuk tinggi. Orang-orang yang obes, dia sangat membutuhkan HDL. Tapi kalau seandainya orang kurus, bagaimana? Dia lebih butuh LDL. Jadi jangan dianggap bahwa LDL ini bad kolesterol. Ya, lihat kondisinya. Nah, kemudian ada struktur apolipoprotein yang menempel di membran. Apa fungsi apolipoprotein, atau disingkat apoprotein, atau sering disingkat apo saja? Fungsi umumnya adalah sebagai situs pengenalan. Jadi kita kenal partikel itu partikel apa, sebagai indikator. Kemudian dia bisa meningkatkan kelarutan dan stabilitasnya. Kemudian dia bisa dilihat kemampuan aktivasi dari enzimatisnya, ya, koenzimnya. Kemudian kita bisa lihat penyusun strukturnya, struktur apa, sehingga kita bisa tahu jenis partikel apa juga. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada APO A, APO B, dan seterusnya sampai E. Ya. Hanya sebagian besar dari APO tadi, dia memiliki subkelas lagi. Ya.
seperti ada ApoA. Nanti kita lihat. Nah, ApoA itu ada 2 subkelas ya. Ada A1 dan ada A2. Dan ternyata ApoA dan 1 dan 2 ini itu banyak ditemukan pada permukaan dari lipoprotein HDL. Ya. Meskipun juga ditemukan di kilomikron. Kemudian ApoB lebih banyak ditemukan di LDL. ApoC1 sampai C3 dan ApoE banyak ditemukan di VLDL dan kilomikron. Ya, ini semua hafalannya. Seperti itu. Nah, tapi orang ada menengarai ada ApoF, tapi hanya sampai sekarang belum saya dapatkan literaturnya. Ya, ApoF. Nah, yang paling banyak ditemukan itu adalah ApoA, B, C, dan E. Sementara D dan F itu jarang. Ini sebagai contoh saja sifat-sifatnya, dibaca saja nanti. Nah, kita masuk ke metabolisme kilomikron. Tempat sintesis kilomikron itu pada sel mukosa intestinum, spesifiknya oleh retikulum endoplasmik sistem, ya, pada jejunum. Sumbernya bisa didapat dari luar, tetapi juga bisa berasal dari sintesis sel mukosa itu sendiri. Jadi ada 2, ada eksogen dan ada endogen. Kalau dia baru dibentuk, kilomikron tadi dikenal sebagai kilomikron nascent. Dan cirinya dia baru memiliki 1 jenis apolipoprotein di bagian permukaannya yang dikenal sebagai ApoB48. Setelah nanti dia disekresikan ke sistem limfatik, kemudian dia mengarah ke arah ductus choledochus, ductus thoracicus ya, di bagian atas, di bagian toraks. Kemudian dia mengalir di pompa jantung, beredar ke seluruh tubuh, baru dia masuk ke dalam hati. Nah, waktu itu dia akan ditambah dengan 2 jenis apolipoprotein baru yang kita kenal sebagai ApoC2 dan ApoE. Sehingga dia dikenal sebagai kilomikron, ya, bukan dari nascent lagi. Nah, ApoC2 itu nanti mengaktifkan lipoprotein lipase, ya, sehingga terjadi degradasi trigliserid pada kilomikron. Menjadi seperti pelajaran sebelumnya, degradasi trigliserid itu diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan menjadi sumber energi, akan menjadi sumber glukosa saat dibawa ke hati, sedangkan asam lemak menjadi sumber energi. Kalau defisiensi ApoC2 atau lipoprotein lipase, ya, maka yang terjadi adalah terjadi akumulasi berlebihan triasil gliseril pada kilomikron, ya, sehingga dia tidak bisa di metabolisme, ya, kilomikronnya. Nah, setelah sebagian besar trigliserid dikeluarkan dari kilomikron, maka tugasnya selesai. ApoC2 dipulangkan lagi ke HDL, ya, kemudian sisa kilomikron yang remnant, yang masih baru, yang masih membawa banyak kolesterol, itu nanti berikatan dengan reseptor untuk ApoE di hati. Kemudian waktu dia menempel, ya, jadi indikatornya ApoE, begitu dia nempel di hati, maka sel hati tadi akan terjadi endositosis, mirip seperti vakuole makanan. Ya, jadi kilomikronnya akan masuk, disedot, masuk ke dalam sel, dan di dalam sel sudah menunggu sistem enzimatis lisosum. Ya, dia dilisiskan di lisosom, dihancurkan. Kemudian metabolisme VLDL. Metabolisme VLDL itu bukan di hati dibentuk, tapi
Bukan di usus dibentuk, tapi di hati. Ya, strukturnya terutama dia mengandung trigliserid sama dengan kilomikron, tetapi otak saya ini mulai ngeheng kayaknya. Di kilomikron ya, tidak sama, tetapi dia bersumber dari hati. Jadi trigliseridnya dari hati. Kalau kilomikron berasal dari intestinum. Nah, dia mempunyai satu molekul yang kita kenal sebagai ApoB100. Jadi beda antara kilomikron dengan VLDL adalah terletak pada ApoB-nya. Ya, kalau kilomikron itu ApoB48, VLDL ApoB100. Aktivasinya dia akan menerima asupan ApoC2 dan ApoE ya, yang didapat dari ADL nanti. Nah, fungsinya membawa trigliserid dari hati ke jaringan perifer sudah tadi, dan kemudian nanti didegradasikan. Kemudian metabolisme LDL. Ya, metabolisme LDL ini tadi kan sudah dikatakan tugasnya lebih banyak mengangkut kolesterol. Yang sumbernya 50% dari hati dan 50% dari di luar hati. Ya. Nah, asalnya dari mana LDL? Asalnya yang paling banyak dia dihasilkan oleh VLDL. Jadi sumbernya dari VLDL dan sedikit dari kilomikron. Pada saat melepaskan trigliserid, ya, VLDL tadi, dia mengembalikan ApoC2 dan ApoE tadi ke HDL, karena dia sudah melaksanakan fungsinya selesai. Kemudian dia mendapatkan ester kolesterol dari HDL, dan akhirnya berubah menjadi LDL. Bisa nangkep ya? Jadi VLDL tadi, kan dia memiliki ApoB100. Kemudian setelah selesai tugasnya, ApoC2 dan ApoE itu dibuang. Setelah itu dia mengisi inti selnya dengan ester kolesterol. Nah, begitu dia sudah isi, maka dia berubah menjadi LDL. Ya, seperti itu. Nah, metabolisme LDL ini pada akhirnya berakhir dengan katabolisme. LDL nanti juga akan mengalami hal yang sama dengan kilomikron. Ya, dia akan dihancurkan di sel hepatosit sehingga selesailah tugasnya. Ya. Nah, kalau bila terjadi defisiensi reseptor LDL yang fungsional, itu bisa menimbulkan terjadinya hiperlipidemia. Ya. Terakhir adalah metabolisme HDL. Metabolisme HDL ini lokasinya pada hati dan usus. Fungsinya dia sebagai reservoir ApoC2 dan ApoE. Jadi dia kasih ke kilomikron, dia kasih pada pada VLDL ya, sebagai bentuk pematangan dari fungsi kilomikron dan VLDL. Kemudian dia membuang kolesterol non-ester. Ya, kolesterol non-ester tadi ingat dia berada di bagian permukaan. Ya. Kemudian membawa ester kolesterol yang ada di bagian dalamnya menuju ke hati. Jadi fungsinya adalah membawa dari jaringan menuju ke hati. Kolesterol ester dapat ditransfer dari densitas lebih tinggi ke densitas lebih rendah. Seperti itu. Jadi kolesterol ester itu bisa diberikan kepada VLDL dan LDL. Nah, ini siklus metabolisme lipoprotein. Ya, jadi awalnya kilomikron itu spesifiknya dia hanya memiliki ApoB48.
Jadi kalau kalian lihat di sini, khusus kilomikron itu ApoB 48. Sedangkan VLDL, IDL, HDL itu memiliki ApoB 100. Jadi spesifik ApoB 48 itu spesifik indikator untuk kilomikron, ya seperti itu. Nah, kalau kita melihat grafik seperti ini, ada suatu pesan. Bagaimana pada saat kilomikron ini membawa trigliserid dari usus dibawa menuju ke hati. Kemudian VLDL membawa trigliserid dari hati menuju ke seluruh tubuh. Kita lihat terjadi penurunan trigliserid yang cukup banyak. Dari 80%, 95% menjadi 55%, 65%. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa ada potensi terjadi penimbunan trigliserid pada hati. Ya, terjadi potensi penimbunan trigliserid pada hati. Jadi kalau orang itu banyak makan makanan yang mengandung lemak, ujungnya adalah trigliseridnya akan ditimbun di hati. Kalau terus-menerus terjadi secara kronis, secara lama, yang terjadi adalah akan terjadi perlemakan hati. Ya, kalau hati sudah mengalami perlemakan sel hepatositnya, maka fungsi hepatositnya pasti akan terganggu. Dan perlemakan hati itu seperti kemarin saya bilang, bahwa hati itu pintar menutupi kekurangan dalam strukturnya. Dia menunggu 70% baru dia bisa ketahuan gejala dan tandanya. Berarti proses perlemakan hati yang ketahuan itu setelah di ujung. Ya. Nah, sebaliknya untuk LDL dan HDL, LDL itu mengangkut kolesterol dari hati menuju ke seluruh tubuh. Sementara HDL terbalik, ya, menuju ke hati. Kita lihat, waktu dikirim kolesterolnya 45%. Waktu balik lagi tinggal 20%. Itu menunjukkan bahwa di jaringan ekstrahepatik, jaringan-jaringan ekstrahepatik, entah itu di otak, entah di jantung, di kulit, ya, dan sebagainya, ada potensi untuk terjadinya penimbunan kolesterol. Ya, bisa nangkep. Sampai situ ada pertanyaan? Ya, sederhana. Banyak hafalan memang, karena kita harus menghafalkan sifat-sifat. Kita masuk ke dislipidemia. Dislipidemia adalah kelainan pada metabolisme lipid yang ditandai dengan adanya peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Jadi jangan dianggap bahwa meningkat saja yang disebut salah, tapi juga penurunan juga bisa menimbulkan salah. Apa yang terjadi? Bisa dalam bentuk kolesterol total yang meningkat, kolesterol LDL yang meningkat, turunnya kolesterol HDL, dan meningkatnya trigliserid. Ya. Jadi, dia menjadi dislipidemia kalau dicirikan adanya peningkatan jumlah kolesterol total, peningkatan LDL, penurunan HDL, dan peningkatan trigliserid. Waktu kita cek darah, ya. Sini lagi. Dislipidemia ada dua. Ya, yang primer ini penyebabnya kelainan genetik. Artinya, ya memang ada gangguan pada
gennya. Bisa hiperkolesterolemia familial, jadi secara keturunan selalu seperti itu. Tidak aneh pada keluarga itu. Ya, jadi kalau dicek darahnya pada sekelompok keluarga tadi, ternyata terjadi dislipidemia. Ada dislipidemia sekunder, ya, penyebabnya bisa karena hipotiroidisme, bisa karena sindroma nefrotik, sindroma metabolik, pengaruh obat, penggunaan obat-obat seperti steroid dan sebagainya, kemudian diabetes mellitus. Nah, itu dislipidemia sekunder. Nah, ini gambaran dislipidemia. Kita melihat selintas saja, kita sudah bisa lihat. Terjadi pengentalan darah. Ya. Jadi kita sudah mendapat dua ilmu tentang pengentalan darah. Yang pertama kemarin, glukosanya terlalu tinggi ya, pada diabetes mellitus. Yang kedua, ini dislipidemia. Itu juga bisa menimbulkan pengentalan darah. Kalau cairan itu dipompa dalam kondisi kental dibandingkan dengan kondisi normal, kira-kira ada beda nggak? Berat nggak jantung? Itulah yang menyebabkan pengentalan darah bisa menimbulkan kelainan pada jantung. Ya, tergantung lagi locus minorisnya di mana. Karena masing-masing orang beda-beda. Jantungnya boleh saja sama, tapi ada yang lemah di ototnya, ada lemah di sistem pemacunya, ya seperti itu. Ada lemah di klepnya. Nah, semuanya jadi menimbulkan gangguan yang berbeda-beda meskipun penyebabnya sama, ya, pengentalan darah. Kalau kita melihat seperti ini, maka pengobatan kasus pengentalan darah itu apakah bisa dipukul rata? Penggunaan obatnya tidak. Jadi waktu kita mau ngasih obat pengencer darah, itu jangan kita tergoda karena detailing. Itu si penjual obat itu selalu mengatakan obatnya paling bagus. Kita harus tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Dihubungkan dengan gangguan pada pasien tadi. Untuk pasien A boleh saja dia cocok, tapi kalau pasien B bisa saja dia nggak cocok karena penyebabnya bisa beda. Yang satu kental karena glukosa, yang satu kental karena lipid. Bisa juga nanti pengentalan karena protein. Bisa juga pengentalan karena garam, ya, natrium, kalium. Bisa juga pengentalannya karena meningkatnya jumlah sel di dalam darah. Jadi kadang-kadang saya suka sedih melihat umumnya yang saya perhatikan dokter kalau melihat pengentalan darah, kemudian obatnya dikasih sama. Mestinya dicek dulu semuanya. Glukosa darahnya dicek, fraksi lipidnya dicek dulu, selnya, jumlah selnya, eritrositnya dicek. Ya, kalau leukosit banyak nggak jumlahnya? Leukosit sedikit. Kalau kalian sentrifuge, nanti akan terbentuk Buffy coat, ada garis tipis saja di bagian antara plasma dan sel darah merah. Ada Buffy coat sedikit saja. Kalau begitu, mungkin nggak terjadi pengentalan karena sel darah putih? Tidak. Eritrosit, kalau dia produksi eritrositnya terlalu banyak, boleh jadi itu bisa jadi pengentalan. Oleh karena itu, hitung jumlah eritrosit itu penting untuk melihat apakah terjadi pengentalan darah. Ya, seperti itu. Nah, faktor risikonya, usia laki-laki lebih dari 45 tahun, perempuan lebih dari 55 tahun. Mengapa bisa perempuan lebih tua?
Ya, perempuan ini alhamdulillah begitu disayang oleh Allah. Karena hormon estrogennya, daya tahan tubuhnya kuat, energinya kuat, tidak mudah penyakitan. Ya, jadi manusia yang paling menikmati kehidupan dunia itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Salah kalau diomongin laki-laki. Laki-laki itu hanya untuk apa? Tanda sayangnya, dia memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh perempuan. Karena yang menikmati itu sebenarnya perempuan. Laki-laki nggak begitu menikmati. Ya. Emas. Perempuan begitu berebut emas, ya. Gelang, cincin. Laki-laki melihat emas, kok seperti warna kuning saja, ya. Logam warna kuning. Selesai sudah. Nggak tahu harganya berapa. Nggak begitu peduli dengan harganya. Tapi bagi perempuan, melihat emas itu begitu berharga sekali. Ya, beda sekali antara laki-laki perempuan. Perokok sigaret, ini yang jisamsu ya. Ya, level-level yang agak ringan itu jisamsu. Itu hati-hati. Riwayat hipertensi atau sedang mendapatkan obat anti hipertensi. Itu juga faktor risiko. Kolesterol HDL-nya rendah. Ya. Kemarin sudah dikatakan tidak boleh perbandingannya lebih dari 4. Riwayat penyakit jantung koroner pada usia dini di suatu keluarga itu juga menjadi faktor risiko. Dan ini harus ditanya. Nanti kalau kalian mendapatkan pasien kasus dislipidemia, ini faktor risiko ini harus kita tanyakan. Jadi ada faktor familial juga yang harus kita pertanyakan. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya bagaimana? Harus dilakukan persiapan dulu. Ya. Kalau mau meriksa trigliserid, maka puasakan 10-12 jam. Tujuannya agar mendapatkan trigliserid endogen. Bukan karena dia makan. Takutnya dia makan mengandung lipid, akhirnya trigliseridnya jadi meningkat. Jadi puasakan dulu 10-12 jam. Nanti interpretasinya bisa dilihat. Ini hafalan saja. Ya. Ada trigliserid, ya, normalnya 150-199, kolesterol 200-239, LDL 130-159, HDL kurang dari 40. Apakah ini selalu seperti ini? Tidak. Tergantung dari reagensia yang dipakai. Ya, reagensia yang berubah itu bisa membuat nilai normal menjadi berubah juga. Ya, jadi pada saat kita menggunakan mesin HPLC, maka kita harus buka brosurnya dulu. Nilai trigliserid berapa normalnya. Ya, nilai kolesterol berapa normalnya. Masing-masing reagensia itu punya nilai normal sendiri-sendiri dia. Jangan dipukul rata. Ya, sudah berubah kita menggunakan reagensia yang lain, masih menggunakan standar reagensia yang lama, nggak bisa. Bila trigliserid kurang dari 400 mg, maka kita bisa menggunakan rumus ini, Mas. Ya. Berarti dia tidak terlalu tinggi-tinggi sekali. Seperti itu. LDL sama dengan kolesterol total dikurang HDL dikurang trigliserid dibagi 5. Seperti itu. Ini kan sebenarnya cara kita mengakali supaya jangan banyak keluar duit. Seperti itu. Tapi kalau banyak duit, periksa saja sebaiknya. Nah, ini HDL, ya, gambaran HDL seperti itu. Bagaimana screening profil lipid? Setiap usia lebih dari 20 tahun, bagusnya pernah dicek kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Sudah pernah cek nggak kalian? Sudah belum 20 tahun ya? Nah, kalau sudah 20 tahun, cek, usahakan. Supaya tahu gambaran. Usahakan jangan pakai stick. Ya lain, stick itu nggak peka.
Jadi pakailah laboratorium yang resmi dengan HPLC. Ya. Setiap 5 tahun dan setiap 1-2 tahun bila pernah tidak normal, itu harus juga dikonfirmasi lagi. Jadi bagusnya 20, 25, 30, 35 terus dicek. Biasanya yang paling malas ngecek kondisi kesehatan adalah dokter. Dokter itu tahu penyakit, tapi dia nggak mau tahu penyakit dalam dirinya. Karena dia sudah tahu bakal apa yang terjadi kalau ketahuan. Lebih enak nggak tahu, aman. Nanti kalian rasakan, kalau sudah jadi dokter, malas ngecek. Hanya orang-orang tertentu saja yang dokter yang masih mau ngecek kesehatan dirinya. Ya. Sebagusnya sih ngecek, saya bukan ngajarin, tapi umumnya seperti itu. Kontrol bila normal setiap 6-12 bulan, dan bila tidak normal setiap 3 bulan. Ya, seperti itu. Ini hanya kontrol saja. Dan kalau kita mau mengecek yang bagus sebenarnya 12-16. Tapi bisa 10-12 untuk triglycerid. Ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain sebagusnya 12-16. Nah, bagaimana tata laksananya kalau mengalami dislipidemia? Yang pertama, asupan lemak total diturunkan. Kurangi makanan-makanan yang berlemak. Apalagi lemak jenuh. Ya, lemak jenuh yang bersumber dari hewan. Ya, dikurangi. Jadi kalau mau makan daging, makanlah daging yang berwarna putih. Ya, lebih aman. Ikan, ayam itu lebih aman daripada makan daging-daging merah. Kalau terpaksa makan daging merah, pilihlah daging hewan yang aktif, yang tidak banyak duduknya. Kalian lihat saja, misalnya menjangan, misalnya itu kan aktif. Coba siapa yang pernah makan daging menjangan atau kijang? Itu seratnya lebih kasar kan, lemaknya sedikit. Nah itu lebih aman, ya seperti itu. Tapi kalau daging sapi, lemaknya cukup banyak dia, seratnya berkurang, lemaknya banyak di daging tadi. Kalau daging babi lebih banyak lagi lemaknya. Jadi daging babi itu sebenarnya bahaya, bukan hanya karena cacing, tapi juga karena unsur lemaknya terlalu tinggi. Ya, unsur lemaknya terlalu tinggi, bahaya. Kalau dibandingkan enaknya, yang berlemak pasti lebih enak. Ya, seperti itu. Kemudian, asupan lemak tidak jenuh ditingkatkan. Ya, terutama yang polyunsaturated fatty acid. Usahakan. Asupan karbohidrat dijaga tetap sekitar 60%. Kemudian asupan proteinnya 15-20%. Jadi kalau kita melihat karbohidrat dan protein itu tidak ada perubahan. Yang kita rekayasa adalah asupan lipidnya, ya, nutrisi lipidnya. Bila trigliserid tinggi, maka konsumsi karbohidratnya, alkohol, dan lemak harus segera kita turunkan. Ya, jadi yang kita tingkatkan adalah protein, kalau begitu. Ya. Karbohidrat diturunkan, protein ditingkatkan. Nah, aktivitas fisik 4-7 kilokalori per menit itu ternyata menyebabkan HDL dan ApoA1-nya akan meningkat, LDL-nya akan turun, sensitivitas insulin meningkat, mengontrol berat badan. Ya, sehingga olahraga itu ternyata bisa mengurangi terjadinya dislipidemia dan diabetes mellitus. Ya, seperti itu. Itulah gunanya olahraga. Sebagai penutup, apa peran lipoprotein pada penyakit jantung koroner? Faktor risiko penyakit jantung koroner ternyata ditentukan juga oleh genetik. Jadi kalian lihat silsilah keluarga. Ayah bagaimana, ibu bagaimana. Kalau ayah ibu kalian mengalami penyakit jantung koroner,
maka ada potensi kalian lebih mudah. Apalagi kakek nenek segala macam semuanya seperti itu. Tante, ya, wak, bude, pakle segala macam itu. Nah, itu kalau ada potensi seperti itu semua di keluarga besar, hati-hati. Kemudian faktor etiologi penyakit jantung koroner itu adalah kadar asam lemak yang terlalu tinggi dan kadar estrogen yang terlalu rendah. Ya, itu yang juga akan berpengaruh. Kalau kadar estrogen terlalu rendah, berarti yang paling aman adalah perempuan. Jadi perempuan insya Allah selama dia belum menopause, dia lebih terhindar dari penyakit jantung koroner. Ya, kecuali perempuan yang sangat kurus, karena kadar estrogennya pasti insya Allah rendah, atau perempuan yang sangat gemuk, obes. Kalau perempuan obes, oh kata dokter Syafruddin tenang saja, aman, ada estrogen. Enggak. Coba kalian bayangkan kalau seandainya kemampuan daya tampung jaringan untuk menampung atau jaringan adiposa itu untuk menampung lipid sudah berlebih, mau ditimbun di mana lagi? Trigliserid yang masuk ke dalam tubuh itu mau dikirim ke jaringan, jaringan sudah penuh. Jadi kemana? Ke darah tetap. Jadi ujungnya perempuan itu kalau sudah masuk kriteria obes tetap berbahaya. Yang aman itu kalau seandainya dia overweight seperti itu. Itu aman masih. Kalau laki-laki meskipun dia kurus, dia tetap potensial untuk mengalami penyakit jantung koroner karena dia yang ditentukan fraksi lipid darahnya. Kecenderungan dia terjadinya penimbunan lipid pada darah. Ya, jadi itulah pemeriksaan rutin itu memang seharusnya dilakukan pada laki-laki daripada perempuan. Bila kadar lipoprotein A atau lipoprotein ini sama, maka risiko penyakit jantung koronernya juga akan meningkat, ya seperti itu. Selesai. Ini gimana ininya? Mau melihat WA? Mau ngelihat chat WA gimana Sarah? Hilang dulu ininya. Mau keluar, bukan keluar, tapi jangan di lift. Mau ke halaman. Hilang dulu. Gimana kursornya? Ya, ini. Kok hilang kursornya? Hilang kartu. Jadi Mana kursor? pada virus. Enggak. Oh dia bingung, terlalu banyak di keluarga. Tetap itu. Stop share, and side so. Oke.
Hasil kalian kecil-kecil semua banyak ya. Padahal saya lihat hasil kuis Dr. Suban bagus-bagus. Ini hasilnya kecil-kecil nih, Pak. Ada 40, 50. Berarti pinter-pinter berarti, Pak. Ya, banyak 40. Ini kayaknya kebanyakan 40 ini. Pipit 1. Nah, ada yang 30. Berarti yang pinter siapa? Yang pinter. Berarti yang pinter yang buat soalnya. Karena kalian nggak mikir, soal saya itu soal yang harus dianalisis dulu. Kalau kalian nggak analisisnya nggak tepat, itu seakan benar padahal salah. Ya, jadi harus dianalisis. Kita siap-siap ya, kuis untuk pembentukan energi metabolisme. Jawabnya dipikir dulu, jangan langsung. Tuh, silakan. Belum ya? Terapi dulu. Udah kali udah itu. Ini terapi seksual aman. Soalnya kita pakai. Ya, silakan itu alamat. Kita dan
Nomor satu. Sudah semua? Yang di kelas sudah? Yang di rumah sudah semua? Sudah ya? Kita mulai kuis prinsip pembentukan energi metabolisme. Ini soal pertama. Hah? Jadi gimana caranya? Yang kiri ya. Kenapa kalian panik? Saya nggak panik. Gak usah nyontoh teman, teman belum tentu benar. Makanya teman 40, kalian 40. Soal 2. Soal 3. Soal 4. Soal 5. Soal 6. Soal 7. Soal 8. Soal 9. Soal 10. Ya, udah. Silakan dikumpul.
Ya, silakan. Ini yang lipoprotein. Itu kalau kalian lihat bagian biokimia dan biologi molekuler. Kalau di FK Unsri kimia medik sebenarnya. Kenapa saya tulis itu? Itu cita-cita saya. Jadi di FKUI orang sudah bagian biokimia dan biologi molekuler. Di Universitas Brawijaya juga sama. Jadi beberapa fakultas kedokteran itu sudah biokimia dan biologi molekuler. Seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita mengarah ke situ. Sudah semua? Sudah? Yang di rumah juga sudah ya? Kita masuk ke kuis lipoprotein dan dislipidemia. Soal 1. Soal 2. Soal 3. Soal 4. Soal 5. Soal 6. Soal 7. Soal 8. Soal 9. Soal 10.
Ya, silakan kumpul. Ya, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan hari Selasa. Ya. Selasa apa Kamis? Selasa praktikum ya, dan Kamis. Hari Selasa, bagi yang masih rambutnya panjang, melebar-melebar entah di depan, entah di samping, entah di belakang, mohon maaf saya usir. Nanti disiapkan gunting. Mau diguntingkan atau mau gunting sendiri. Mau tahu saya masuk lab, nggak ada lagi yang gondrong-gondrong rambut. Ya, harus dipaksa supaya mahanya kelihatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kalian saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.